shalom Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semua. Sebelumnya shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat, sekali lagi saya selamat shalom. Saya mesti boleh bangkit berdiri. Mari sama-sama bangkit berdiri. Coba kita tengok kanan kiri depan belakang kita. Mari sama-sama tengok kanan kiri depan belakangmu. Katakan dengan salam sehari, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Di tempat ini kita mau sama-sama puji nama Dia. Di tempat ini kita mau sama-sama menyenangkan hatinya Yesus. Amin. Yang percaya katakan amin. Firman-Nya dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 berkata, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah kau akan hal ini? Yang percaya mari sama katakan amin. Sekali lagi amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala kita. Kita mau datang sama Tuhan. Mari beribadah lepas pribadi. Tanggalkan beban permasalahan hidup kita saat ini. Karena percaya kita tak pernah ditinggalkannya sendiri. Dia selalu bekerja. Dia selalu campur tangan. Mari saya beri waktu untuk setiap saudara, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita bersatu di sujud. Selamat pagi ya Abba ya Bapa. Selamat pagi Tuhan.
sampai selamanya. Amin. Bersama-sama mari lebih baik tetap katakan layak. Tidak pernah sedetik pun Tuhan tinggalkan kita. Yang percaya dengan aku, beri kemuliaan yang mendalam Tuhan. Dia layak diagungkan, Dia layak dimuliakan, Dia layak ditinggikan. Mari angkat kedua tangan saudara yang di rumah, mari sama-sama kita katakan. Oh
yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang miskin diperkaya, yang tidak berpengharapan Tuhan beri pengharapan. Dan kami percaya ada dalam Yesus yang kami sembah. Kami siap memuji nama-Mu lebih lagi. Saudara yang siap untuk bersukacita, mari sama-sama dengan semangatmu kita katakan amin. Kita percaya kalau Tuhan Yesus ada di tengah kita, amin. Kita percaya kalau Tuhan Yesus datang dan bertata di tengah-tengah kita, amin. Yang di rumah juga boleh katakan amin. Haleluya. Mari sekarang sekali lagi kasihkan salam satu sama kanan kiri, kita katakan mari bersukacita bagi nama Yesus. Haleluya.
yang perempuan pakai kebaya. Jadi kami ibu-ibu cantik dari WBI, mana suaranya ibu-ibu? Haleluya. Jadi kita sepakat untuk sebagai memperingati Hari Kartini kemarin 21 April. Jadi tema kami hari ini seperti biasa di Hari Kartini. Tepuk tangan kita buat Tuhan. Menghormati kita. Dan saat ini saya mau untuk setiap WBI, ibu-ibu cantik, WBI pria atau ibu boleh maju ke depan. Kita akan menyaksikan satu buah pujian untuk Yesus kita tercinta. Silakan ibu-ibu silakan maju ke depan. Haleluya. Beri tepuk tangan dong bapak-bapak yang mana deh. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Masih dalam suasana Paskah di mana Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk mati dan bangkit untuk kemerdekaan kita sehingga kita bebas dari maut, sehingga kita boleh menerima
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami semua dalam keadaan sehat. Kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan demi kebaikan Tuhan. Kau masih jemaat GBI Anugerah Pria Sidra ini Tuhan. Kau masih dari pemimpinnya, dari gembalanya, Bapak Tuhan dan istrinya Ibu Sri dan juga semua jemaat yang tempat ini. Tuhan, tak lagi kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Biar Kau yang berbicara, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, biar Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, jamah setiap kami Tuhan, untuk kami dapat mengenal Kau lebih lagi, untuk kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Iwan dan Bu Sri yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan saya sungguh bersyukur kalau saya juga bisa membagikan berkat Tuhan yang sudah saya alami dalam hidup saya. Tema khotbahnya hari ini adalah mengenal dan dikenal Tuhan. Oke, saya dikasih waktu 40 menit ya. Nanti tolong dikasih tanda kalau belum habis. Kalau enggak saya suka lewat. Dan juga nanti saya minta teman di media bantu ayat-ayatnya, karena saya akan banyak ayat-ayat yang saya sampaikan. Oke, Bapak Ibu, kita langsung masuk ke ayat firman Tuhan, karena kita mau belajar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Jadi bukan berarti buat Bapak Ibu saja, itu juga buat saya juga. Karena firman Tuhan itu buat kita semua. Jadi kita jangan firman Tuhan itu buat Bapak Ibu dan buat saya. Bukan berarti saya sampaikan ini soalnya buat Bapak Ibu saja, buat saya itu. Karena firman Tuhan itu mengajar, mendidik, menegur, menghibur, merubah manusia. Kita nggak bisa loh merubah istri kita nggak bisa merubah suami kita nggak bisa merubah anak kita nggak bisa merubah orang tua kita nggak bisa merubah saudara kita. Tetapi Tuhan bisa merubah. Amin. Makanya kita perlu beribadah, kita perlu terus bersekutu, kita terus belajar firman Tuhan untuk kita bisa diubah. Kita mulai masuk ke Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Tolong ditampilkan di multimedia. Saya akan bacakan di sini, tapi maksudnya biar Bapak Ibu juga baca. Oke, saya baca ya. Firman Tuhan Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, di sini adalah perkataan Tuhan ya, punya besar, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya. Jadi artinya setiap orang, Bapak Ibu yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan, firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya ini dan melakukannya. Jadi nggak stop sampai situ. Dan melakukannya. Jadi nggak hanya cuma sampai mendengar. Jadi Bapak Ibu kalau sudah beribadah itu sudah benar nih. Bapak Ibu mencari terus firman Tuhan, mencari terus untuk mengenal Tuhan lebih lagi.
tapi jangan sampai mendengar doang, harus melakukannya. Karena di sini dikatakan dan melakukannya. Ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia disebut apa? Orang yang bijaksana. Artinya mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, ayat 5, dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak lumpuh sebab didirikan di atas batu. Bapak Ibu, di sini pengertian hujan, banjir, angin itu adalah masalah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Siapa di sini yang nggak pernah ada masalah dalam hidup? Coba katakan. Nanti sama ya, saya juga ada masalah. Masa sampai orang nomor 1 di negara kita aja Pak Jokowi juga pusing, terus gimana? Pasti ada masalah. Selama kita hidup pasti ada masalah. Masalah itu macam-macam. Masalah yang belum punya rumah pengen punya rumah, yang belum kawin pengen kawin, gitu ya. Yang masih jomblo, yang masih anak muda, tapi pada waktu udah kawin pikir dengan ada masalah, malah masalah lagi, ada lagi masalah anak, masalah dan jadi selama hidup ini selalu ada masalah. Ya. Jadi banjir, angin, hujan adalah masalah dalam hidup ini. Dan pada waktu masalah itu datang dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi orang yang bijaksana, di sini dikatakan rumah yang kita bangun itu tidak lumpuh. Artinya masalah boleh datang, tetapi kalau kita menjadi orang yang bijaksana, yaitu mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia sama dengan mendirikan rumah dari batu karang. Yang masalah boleh datang, tetapi tidak akan runtuh rumah itu. Ya. Lalu di ayat 26 dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku, huruf besar ini, dan tidak melakukannya. Bisa nggak? Bisa. Bapak Ibu bisa aja beribadah setiap minggu, dengar firman Tuhan, tapi lakukan nggak firman Tuhan? Oh enggak, firman Tuhan itu buat dia tuh, buat tetangga saya, buat teman saya. Salah. Firman Tuhan itu kita uji dengan diri kita sendiri dulu, jangan ngomong ke orang lain. Karena firman Tuhan itu pribadi, berlaku untuk semua orang. Tuhan tidak pernah membedakan siapapun dia, baik dia orang golongan atas, menengah, bawah, semua sama di mata Tuhan. Tuhan tidak pernah membedakan. Dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang juga rumahnya di atas pasir. Jadi tadi orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya, dia disebut orang bijaksana. Orang yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya, dia disebut orang bodoh yang menjadikan rumahnya di atas pasir. Yang lebih parah lagi, orang yang tidak mendengar firman Tuhan, yang malas ke gereja, yang munculnya hanya setahun sekali, yang kebasaran di Natalan doang baru muncul, itu lebih parah lagi. Buru-buru dengar firman Tuhan. Yang dengar firman Tuhan aja, tapi tidak melakukannya, dia disebut orang bodoh. Apalagi yang tidak mendengar. Makanya kita terus harus belajar firman Tuhan ya. Saya pas baca ini, jadi saya mau belajar Tuhan, saya mau memilih. Karena semua itu pilihan. Nah, di ayat 27 dikatakan, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Jadi jelas tadi ada orang bijaksana, ada orang bodoh. Masalah datang dalam hidupnya yaitu angin, hujan, banjir. Yang orang bijaksana rumahnya tidak runtuh. Yang orang bodoh disebut orang bodoh, ya, itu rumahnya runtuh. Jadi orang bodoh dan orang bijaksana
ini nggak sama dengan pengertian dunia ya. Kalau di dunia sekuler atau di dunia yang nyata, seringkali, oh dia orang pintar, dia udah S1, S2, S3. Di mata Tuhan, orang yang S1, S2, S3 itu juga belum tentu dibilang orang yang bijaksana. Di mata Tuhan, orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan itu disebut orang bijak. Orang yang mendengar tapi tidak melakukan itu disebut orang bodoh. Maka pada waktu masalah datang, orang bijak rumahnya tidak rubuh, orang bodoh rumahnya rubuh, ya. Dan hebatlah kerusakannya. Tadi saya berpikir, kalau rumah rusak bisa diperbaiki dong, ya. Jadi kalau rumah rusak, ya udah deh, ntar kita perbaiki lagi deh, kayak gitu. Tadi saya pikir ya sesimpel itu. Maka tema khotbah hari ini adalah mengenal dan dikenal Tuhan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita seolah-olah mengenal Tuhan, tapi Tuhan nggak kenal kita. Karena ini mulai masuk yang lebih serem lagi. Ya. Tadi baru pembukaan, ya. Jadi baru pemanasan. Kita masuk ke ayat yang lebih penting lagi. Ayat 21 sampai dengan 23. Di sini Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ternyata pengertiannya bukan hanya rumah itu rubuh aja, tetapi masalah keselamatan, kehidupan yang berbahagia, kehidupan kekal, itu serius loh Bapak Ibu. Ya. Kita di dunia ini hanya sementara, dan semua orang suka atau tidak suka pasti akan mengalami kematian. Mau nggak mau kita akan mati. Dan pada saat kita mati, kita ada pilihan surga atau neraka. Ya. Di sini dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Surga itu nyata, ada. Neraka juga ada. Melainkan di sini dikatakan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Wow, pas saya baca ayat ini saya merasa ngeri. Tadi saya pikir rumah rusak udah deh, kita bangun lagi, kita beli material lagi, kita bangun lagi. Tuhan, saya mau. Tapi pada waktu kita ajal datang, pada waktu kita menghadap penghakiman, menghadap Tuhan, nggak ada waktu terulang lagi. Jadi pada waktu kita hidup ini, jangan bermain-main seolah-olah keselamatan itu gratis. Memang keselamatan itu gratis. Nanti saya jelaskan ya. Karena ada pengajaran-pengajaran yang kalau kamu udah Kristen pasti selamat. Ini bahaya pengajaran. Mungkin saya berani membantah karena saya dasarnya firman Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Dia ayat 22 dikatakan begini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, munya besar, ada nama Tuhan, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Artinya orang ini bukan orang-orang Kristen yang tadi ke kapal selam, bukan juga hanya orang-orang yang hanya datang beribadah setiap minggu. Orang ini mungkin orang yang melayani Tuhan, hamba Tuhan, diaken, majelis, seperti saya juga mungkin hamba Tuhan. Karena orang yang melakukan bernubuat demi namamu itu bukan jemaat biasa loh Bapak Ibu.
dan mengusir setan, orang yang berani mengusir setan dalam nama Tuhan itu juga bukan jemaat biasa. Karena kalau jemaat biasa dengan setan itu kabur, ketakutan. Tapi kalau jemaat yang ngerti bahwa roh yang ada di dalam dia lebih besar, dia nggak akan takut. Ada orang kesurupan, nggak usah panggil hamba Tuhan, kelamaan. Karena hamba Tuhan nggak tahu di mana, datang kapan, orang lain kesurupan. Kamu sebagai anak-anak Tuhan yang percaya Tuhan, percaya bahwa roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada segala roh yang ada di dunia ini. Usir setan di dalam nama Tuhan, pasti akan kabur setan itu. Artinya orang ini ngerti, bukan orang yang Kristen biasa, dan mengadakan bahasa mujizat. Artinya apa? Orang sakit, dokter sudah vonis stadium 3, stadium 4, ditulangkan tangan sembuh. Oh, luar biasa. Tapi jangan bangga dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya sebagai alat, ya. Tapi kamu bangga kalau namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan bangga kamu bisa berdoa menyembuhkan orang sakit terus kamu bangga, tapi namamu harus tercatat dalam kitab kehidupan. Artinya apa? Kamu dikenal sama Tuhan. Nanti ada ayat. Jangan cuma bangga karena bisa mengusir setan. Wah, saya tuh bangun tangan, orang kesurupan langsung sadar, setan kabur. Jangan bangga. Ya. Jangan bangga kalau kamu sudah melayani seolah-olah kamu nih, saya suci loh, saya kudus. Yang tahu suci dan kudus itu hanya kita dan Tuhan. Ya. Manusia bisa ditipu, bisa dibohongi, ya. Tapi Tuhan yang tahu, ya. Kenapa? Karena ayat 23 ini saya mau sampaikan. Pada waktu itulah, Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah, aku di sini Tuhan, ya, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Artinya, pada waktu kita mendengar firman Tuhan, kita tidak melakukannya, bukan saja kita disebut orang bodoh, tetapi di sini ayat ini menjelaskan Tuhan tidak kenal kita loh. Walaupun kita berdoa dalam nama Tuhan, mengusir setan dalam nama Tuhan, mengadakan banyak mujizat dalam nama Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kita. Sia-sia kita beribadah, sia-sia kita mengenal Tuhan. Ya. Di sini dikatakan lagi, inyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Inyalah daripadaku kamu sekalian membuat kejahatan. Malah kita disebut membuat kejahatan. Terus saya pikir, Tuhan, kan dia berdoa dalam nama Tuhan, dia mengusir setan dalam nama Tuhan, dia mengadakan banyak mujizat dalam nama Tuhan loh. Kok disebut pembuat kejahatan? Saya renungkan dan saya ngerti. Tuhan kasih pengertian. Pada waktu seolah-olah kita mengenal Tuhan, tapi kita tidak pernah melakukan perintah-perintahnya, tidak pernah melakukan firman Tuhan. Tuhan bilang kita adalah pembuat kejahatan. Oh, saya pas baca ini serius nih. Makanya saya kalau khotbah selalu saya sampaikan dulu nih, ini dasar. Mungkin ada pengajaran, kalau kamu udah percaya Tuhan Yesus pasti selamat. Kasih karunia itu free, kasih karunia itu free, saya bilang. Cuma-cuma, bukan karena kita kudus, bukan kita karena baik. Pada waktu kita percaya, dosa kamu, dosa saya, dosa bapak ibu, merah seperti merah permisi pun Tuhan akan ampuni. Tetapi pada waktu kita masih ada di dunia ini, ada yang kita harus perjuangkan. Nanti saya akan pas lagi.
Karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Di ayat 28, di ayat 28. Kan nanti banyak orang itu tafsiran aja, hermeneutik, istilah bahasa teologinya. Tapi saya nggak percaya itu, karena di sini dikatakan di ayat 28, dan setelah Yesus, jadi artinya Yesus sendiri loh yang berkata ini, bukan tafsiran. Mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Artinya Yesus sendiri yang mengajar murid-muridnya sebelum dia mengalami kematian dan kebangkitan dan naik ke surga. Artinya dia ngajarin ini, Bapak Ibu. Karena dia tahu yang akan terjadi pada manusia. Saya pas dengar ini, karena ada pengajaran yang saya dengar, bahkan kadang-kadang kita diskusi sama teman-teman yang juga pelayanan. Pokoknya kalau kamu sudah percaya Tuhan Yesus, pasti kamu masuk surga. Walaupun kamu terjatuh lagi, memang Tuhan itu maha pengampun, ya. Pasti kita akan diampuni lagi. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia, Bapak Ibu. Saat Minggu beribadah minta ampun, Senin sampai Sabtu sengaja bikin dosa, sengaja terus melakukan dosa, ya. Maka kita naik lagi ke atas lagi. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Ya. Matius 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin ayat 18 pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini baru berapa menit ya? Sudah berapa menit? Saya takut kelewatan. Masih berapa menit lagi? Kasih tanda aja. Masih lama. Soalnya supaya jangan potong-potong malah lain. Jadi setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Setiap pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kita adalah manusia yang berdosa, manusia yang kotor. Gak ada manusia yang gak berdosa. Semua manusia seperti kain kotor, ya. Tapi pada waktu kita mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan Yesus, Tuhan berikan gift, kasih karunia untuk kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma. Tetapi Tuhan tuntut, di sini dikatakan, pada waktu kamu mengenal Tuhan, kamu harus berbuah, dan buah kamu buah yang baik. Karena kalau kamu nanti hasil buahnya tidak baik atau tidak berbuah, maka kamu akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu saya cari gimana caranya Tuhan supaya kami, kita ini manusia berbuah baik. Caranya gimana? Nah, kita lihat di Yohanes 15 ayat 4, 6, 7, 8. Kita masuk ya ke Yohanes 15 ayat 4. Nah, sebenarnya ayat 1 juga dijelaskan di sini. Akulah pokok anggur dan yang benar, dan Bapakku lah pengusahanya. Nanti Tuhan itu adalah pokok anggur. Saya langsung ke ayat 4. Tinggallah di dalam aku
dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Artinya caranya kita berbuah, gimana caranya? Tinggal di dalam Tuhan. Ya. Ayat 5 dikatakan, akulah pokok anggur. Artinya Tuhan Yesus adalah pokok anggur, dan kita semua adalah ranting-rantingnya. Sumbernya Tuhan. Jadi pada waktu kita nempel sama Tuhan, maka ada aliran makanan yang membuat ranting-ranting, yaitu kita bisa berbuah. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi kalau kita nih manusia, pada waktu kita merasa kita udah hebat, biasanya pada waktu susah kita doanya rajin sekali, nangis, kejar karena penderitaan, biasa gitu. Saya juga ngomong itu karena saya juga sudah ngalamin, Bapak Ibu. Bukan saya ngomong ini asal ngomong aja. 6 tahun bapak saya kawin lagi, kita ditinggal. 9 tahun mama saya dipanggil Tuhan. Jadi saya anak yatim piatu. Jadi saya ngerti yang namanya penderitaan, makan susah, pakaian. Oh, masih 20 menit ya. Makan susah, jadi gitu ya. Dan pada waktu jadi blank. Saya ngomong ini bukan berarti saya nggak pernah ngalamin susah, maksudnya Bapak Ibu. Saya ini orang yang susah, tapi pada waktu saya bertobat, umur berapa Bapak Ibu? 29. Dari kecil saya di rumah saya lahir sudah Kristen karena orang tua saya Kristen. Makanya di sini kalau ada anak yang karena orang tua Kristen, otomatis anaknya juga Kristen. Tetapi apakah kita sudah mengenal Tuhan secara benar atau tidak? Dan kita dikenal sama Tuhan? Belum tentu. Karena saya karena pergaulan, lingkungan, karena orang tua nggak ada, saya bergaul dengan orang-orang yang nggak benar semua. Dosa jalan terus. Senin sampai Sabtu bikin dosa, Minggu minta ampun Tuhan. Tapi hidup saya 29 tahun tuh gak ada apa-apa. Sampai akhirnya saya bertobat umur 29 tahun dan saya sadar kalau saya tanpa Tuhan, saya seperti anak bungsu yang mau makan ampas babi aja, itu gak dikasih sama majikannya. Sampai anak bungsu itu bilang, ingat di rumah bapakku hamba-hambanya itu hidup layak. Makanya kalau dia kembali sama bapaknya nggak mengakui dia, nggak masalah. Yang penting dia bisa hidup di rumah bapaknya. Mungkin jadi hamba juga nggak apa-apa. Tetapi ternyata pada waktu dia datang, bapaknya nyambut dia, peluk dia, kasih dia jubah, dikatakan pesta. Bapak di surga seperti itu. Jadi saya pada waktu saya sadar, saya Senin sampai Sabtu bikin dosa, Minggu minta ampun, terus mempermainkan kasih karunia. Hidup saya 29 tahun tuh nggak ada apa-apanya, susah, sulit. Hidup saya seperti itu. Dan pada waktu saya bertobat, saya doanya, saya nggak minta kaya. Saya bilang gini, Tuhan, mampukan saya untuk hidup benar, mampukan saya untuk hidup benar. Pada waktu saya bertobat, saya bergumul, terus saya terjadi perubahan-perubahan dalam hidup saya. Dan Tuhan itu baik loh. Jadi kalau Tuhan memberkati, Tuhan tuh bisa rubah karakter, sifat, semuanya.
Ya. Kalau tidak sampai hari ini itu karena Tuhan, Bapak Ibu. Ya. Di sini tadi ayat 5 dikatakan ayat 6 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi jelas Bapak Ibu ya, ternyata firman Tuhan itu pilihan. Kita nih, Tuhan berikan kita kebebasan untuk memilih. Kita mau menjadi orang yang bijak atau menjadi orang yang bodoh. Kita mau dikenal Tuhan atau tidak dikenal Tuhan. Itu semua pilihan. Jadi jangan sampai Bapak Ibu beribadah setiap minggu tapi tidak dikenal Tuhan. Tuhan sayang sama Bapak Ibu. Jadi kalau firman Tuhan ini menegur Bapak Ibu, jangan marah. Tuhan sayang. Tuhan mau supaya kita semua diselamatkan. Semua Tuhan berkati. Semua bisa masuk ke rumah Bapa di surga. Tuhan maunya seperti itu. Jadi kalau ada firman Tuhan yang disampaikan mungkin menegur, jangan marah, jangan keraskan hati, jangan tersinggung. Tapi, oh iya Tuhan, saya mau mulai hari ini, saya mau berubah Tuhan. Saya mau, tadinya saya mungkin pikir yang penting saya udah ke gereja, udah pasti selamat. Belum Bapak Ibu ya. Lakukan perintah Tuhan enggak? Saya kasih contoh perintah Tuhan ya. Di Matius 6 ayat 14-15 ini jelas loh dikatakan, ini firman Tuhan yang saya ngomong, bukan kepintaran saya, bukan saya ngambil asal-asalan. Semua yang saya sampaikan adalah firman Tuhan. Matius 6 ayat 14-15. Bentar ya, saya lihat di sini sebentar, memang ke belakang. Setelah doa Bapa kami, kan di atasnya doa Bapa kami itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca di atasnya doa Bapa kami, Bapa kami di surga, bla 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 bla, ampunilah kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni kesalahan kepada kami kepada orang lain. Gitu. Nah, di ayat bawahnya di sini dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini contoh, salah satu contoh yang saya kasih contoh perintah Tuhan. Ini perintah Tuhan, bukan perintah saya. Jadi kalau di sini ada yang sakit hati, dendam sama saudara, sama suami, sama istri, mertua, mantu, besan, tetangga, teman pelayanan, teman kerja. Dengar ayat ini, lakukan. Pak, tapi dia ibu saya. Masa saya bisa ampunin? Ampunin. Ini firman Tuhan. Susah nggak? Susah. Karena kita mau bayar, udah mau nonjok aja. Yang ibu saya udah kita percaya, kita karena kita percaya, karena kita anggap dia orang sendiri atau orang yang sudah kenal dekat, tapi dia begitu. Bisa nggak ampuni? Ampuni. Jadi firman Tuhan, contohnya, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kesalahan kamu. Ini jelas loh perintahnya. Saya pas dengar ini, orang yang dimanapun saya ampuni. Walaupun tadinya susah, kadang-kadang mau nyebut namanya aja, tapi saya doa Tuhan berikan saya kemampuan, Tuhan berikan saya kekuatan untuk mengampuni Tuhan. Gak gampang loh mengampuni. Gak gampang. Tapi pada waktu kita susah, kita ingat ayat ini, kita lakukan.
Bisa nggak langsung? Belum tentu bisa. Kita bergumul, doa Tuhan berikan saya kekuatan untuk saya bisa mengampuni. Tuhan sampai hari kita bisa mengampuni. Saya malah pada waktu ngampuni orang yang nipu saya, itu nipu saya banyak kan orang-orang yang saya kenal, malah orang-orang gereja. Justru yang paling gampang itu kan orang yang kita kenal. Tapi setelah saya ampuni, loh, bebas, dan Tuhan berkati loh, nggak membuat saya menjadi miskin karena ditipu. Tuhan gantikan dengan berkat-berkat yang kita nggak tahu dari mana itu. Itu caranya Tuhan. Pada waktu kita harus mengampuni, berkat kita terhalang, kita juga nggak diampuni karena firman Tuhan ini yes, ya dan amin, ya dan amin, ya firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi nggak ada firman Tuhan buat si A, buat si B, buat si C, nggak ada, buat kita semua. Jadi kalau di sini dikatakan kita harus mengampuni, ampuni. Di sini siapa yang nggak ada dendam, nggak ada kebaikan? Angkat tangan, coba lihat, ada nggak? Yang nggak pernah disakitin? Ada? Ada karena Bapak sudah ngampunin atau memang nggak pernah ada kepahitan sama orang? Hah? Good. Artinya pasti kita pernah dilukai ya. Mungkin kita bukan masalah ditipu aja. Kadang-kadang kita dihina, tidak dianggap, dipermalukan, atau apa aja yang membuat kita sakit hati. Kuncinya adalah kita mengampuni. Ya. Pada waktu kita mengampuni, itu artinya kita melakukan perintah Tuhan. Itu yang disebut orang yang bijaksana. Ya. Saya kasih contoh satu lagi. Waktunya 3 menit lagi. Oh masih 10, masih banyak. Kita ambil contoh lagi. Matius 10 ayat 33. Matius 10 ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ini saya kasih contoh, maksudnya ini loh Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu nangkep maksudnya apa sih perintah-perintah Tuhan, semua adalah firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu banyak lagi yang di dalam Alkitab itu yang Bapak Ibu harus baca, renungkan, dan lakukan. Ini saya cuma kasih contoh buat perhatian ini aja, cuma saya anggap ini yang paling penting karena di sini jelas pada waktu kita tidak mengampuni, Tuhan tidak ampuni kita. Makanya saya, wah ini penting banget nih. Terus yang kedua, yaitu menyangkal. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ada lagi nih, Lukas 12 ayat 9. Ya. Lukas 12 ayat 9. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Jadi pada waktu hari penghakiman tuh banyak malaikat-malaikat Tuhan tuh pada waktu itu. Kita semua harus menghadapi tata pengadilan. Artinya apa? Manusia hidup hanya satu kali, mati satu kali. Setelah itu harus menghadapi tata pengadilan. Jangan sampai pada waktu kita menghadapi tata pengadilan, kita seolah-olah mengenal Tuhan, Tuhan yang mengenal kita. Kenapa? Karena tanpa sadar kita sudah menyangkal Tuhan di depan manusia. Jadi Bapak Ibu, contoh simpel nih, contoh simpel. Pada waktu makan di restoran,
Saya suka kalau ada orang yang dia nunjukin bahwa dia tahu makanan ini semua berkat dari Tuhan dan diminta Tuhan kuduskan makanan ini. Tapi ada orang malu kita kelihatan bahwa kita Kristen. Kamu kalau nggak percaya Tuhan Yesus malah kamu harus saksikan. Bahkan pada waktu kamu ditolong Tuhan, ya, pada waktu kamu ditolong Tuhan, misalnya sakit disembuhkan, mau menghadapi maut, kecelakaan, Tuhan luputkan. Saksikan, itu karena Tuhan yang tolong saya. Saksikan, jangan malu. Malu. Kamu menyaksikan dia bukan menyaksikan karena kehebatan kamu, karena kamu sadar bahwa itu karena pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Yang kamu saksikan itu adalah pertolongan Tuhan, bukan karena kehebatan kamu. Saya nyampaikan ini, kalau saya khotbah, saya nggak pernah pakai kata-kata bijak loh, Bapak Ibu. Saya bisa cuplik kata-kata bijak, saya nggak mau pakai. Yang saya pakai adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Bedanya apa firman Tuhan dengan kata-kata motivator, dengan kata-kata bijak? Kata-kata motivator menyegarkan, memotivasi, memberi semangat, tetapi tidak pasti. Firman Tuhan iya dan amin. Itu bedanya. Pada waktu kita percaya firman Tuhan dan kita, misalnya Bapak Ibu dengan firman Tuhan terus langsung yes gitu, amin. Itu maksudnya apa artinya? Amin itu artinya terjadilah firman itu dalam hidup saya. Saya belum pernah punya utang banyak loh, ya. Pernah punya utang banyak. Terus ada firman Tuhan, hamba Tuhan khotbah. Ini adalah tahun Ain Jain, kalau nggak salah. Saya lupa Ain Jain atau Ain apa gitu, pokoknya yang ada pedangnya gitu. Jadi memang keadaan ini susah, tetapi Tuhan bisa membedakan antara orang-orang yang mengandalkan Tuhan sama yang tidak. Apa contohnya? Di tahun ini orang-orang yang berhutang, Tuhan akan bikin bisa melunasi hutang-hutangnya. Langsung saya teriak, amin. Dan orang-orang pada lihat masa bodoh, karena saya urusannya sama Tuhan bukan sama teman saya atau tetangga. Jadi pada waktu itu saya aminkan, 1 tahun kemudian hutang saya lunas. Padahal tadi mungkin apa enggak ya, saya bisa lunas. Caranya nggak usah saya ceritakan, nanti udah nggak berwaktu. Tapi intinya aja gitu. Jadi firman Tuhan itu ya dan amin, beda sama kata-kata motivator. Jadi kalau tadi dikatakan jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu di surga tidak akan mengampuni kamu. Itu bukan kata-kata motivator. Itu yes, iya dan amin. Pada waktu kita nggak bisa ngampunin, Tuhan juga tidak ampunin kita. Makanya bisa aja terjadi, nyala kamu membuat kejahatan karena kamu tidak melakukan perintah-perintahku. Jadi ternyata kekristenan itu simple. Untuk ngerti firman Tuhan, ibadah, tapi ibadah itu nggak cukup, Bapak Ibu. Karena kita manusia suka lupa. Contoh, khotbah hamba Tuhan itu bagus loh. Terus kamu nanya, apa sih yang kamu dapat? Tapi saya lupa. Yang saya ingat bagus aja. Manusia itu gampang lupa. Makanya kita perlu baca terus tiap hari firman Tuhan itu supaya kita renungkan, lupa baca lagi, renungkan lagi, sampai kita ingat dan terus lakukan. Itu tadi saya kasih contoh perintah-perintah Tuhan itu jangan malu mengasihi Tuhan di depan manusia. Jangan malu bersaksi
Jangan malu berdoa pada waktu makan di restoran atau pada waktu ada acara. Kita tunjukin bahwa memang karena Tuhan kita saat ini ada di sini pun karena pemeliharaan Tuhan. Jadi jangan menyangkal dan jangan ngambil, itu yang saya kasih contoh. Selebihnya Bapak Ibu harus baca sendiri karena firman Tuhan itu banyak dan baca. Karena firman Tuhan itu kadang-kadang, wah ini kayaknya saya tertusuk nih, saya tertegur. Nggak apa-apa, lebih baik ditegur daripada nggak ditegur. Ya, terus kita catat, Tuhan, saya firman Tuhan itu bukan buat saya kali, buat si enggak. Firman Tuhan itu buat kita. Ya. Jadi nggak ada firman Tuhan itu buat A, buat si B. Urusannya kita. Jadi jangan kita menghakimi saudara kita. Maka ada ayat ya kan, selumbar di tapi balok di mata kita nggak lihat. Ya. Selumbar di mata teman kita atau saudara kita lihat, tapi balok di mata kita nggak lihat. Artinya apa? Firman Tuhan itu buat kita, bukannya buat orang lain. Kalau orang lain habis. Oke. Saya selesai karena waktunya sudah habis, Bapak Ibu. Jadi jangan marah karena firman Tuhan itu menegur. Saya bukan mau menghakimi, bukan. Malah saya dapat firman itu, saya mau bagikan supaya Bapak Ibu juga dapat juga yang sama. Supaya kita semua bukan hanya mengenal Tuhan, tapi juga dikenal oleh Tuhan. Oke, kita nyanyi satu lagu ya. Mataku tertuju padamu. Kita berdiri yuk, kita.
saudara dipermalukan. Kau rela mati karena Kau mau supaya kami diselamatkan Tuhan. Kau mengasihi untuk jemaat GBI Anugerah Gereja Asli 2 ini Tuhan. Tidak ada satupun yang tidak Engkau selamatkan Tuhan. Tetapi Tuhan berikan pilihan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita kebebasan manusia ini untuk mempunyai free will, artinya bisa memilih kehidupan atau kematian. Kita mau hidup yang mengalami berkat atau mengalami kutuk. Kita yang memilih, Tuhan, biarlah kami mau Tuhan, kami memilih keselamatan Tuhan. Biarlah kami mulai hari ini kami mau memilih berkat, hidup yang mengalami berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati semua jemaat tempat ini dari gembalanya, Pak Iwan, Bu Sri, dan semua pekerja-pekerjanya. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua jemaatnya sehingga menjadi berkat bagi banyak orang untuk memenangkan jiwa-jiwa di sekitar gereja asli ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, silakan duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, amin. Seperti biasa, kita akan memberikan persembahan pembangunan bagi pembangunan gereja kita di tempat ini. Bapak Ibu yang memerlukan amplop, boleh minta kepada pelayan jemaat yang ada di belakang. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah Bapa kami di surga yang selalu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Sebabnya Tuhan pada pagi hari ini kami akan mempersembahkan untuk pembangunan di tempat ini supaya gereja Tuhan semakin hari semakin diperluas lewat pelayanan di tempat ini, dan juga kami bersyukur Tuhan untuk semua jemaat yang sudah mempersiapkannya. Terima kasih, kami memberi persembahan dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Amin.
ibu yang belum bisa memberikan persembahan persepuluhan di minggu pertama dapat memberikan di minggu-minggu berikutnya. Yang kelima, bagi bapak ibu yang belum mengisi formulir KKJ dapat mengambil dan mengembalikannya ke pengajar. Yang keenam, jadwal ibadat pun sepekan dapat dilihat di tayangan berikut ini. Yang ketujuh, bagi bapak ibu yang beribadah melalui live streaming dapat memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas pengumumannya. Apakah ada jemaat baru? Tidak ada jemaat setia, puji Tuhan. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas pelayanan Bapak PDP Johannes Poso. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanan Bapak. Tiba saat kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kembali kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya undang para pelayan jemaat yang bertugas boleh maju ke depan. Mari sebelumnya kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang sungguh sangat sempurna. Tiba di ujung akhir ibadah kami. Kembali kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi baik yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan. Kami siap memberi untuk ucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Haleluya. Amin. Hanya Kau,
sehingga dimanapun hamba-Mu ini melayani, nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih, berkati keluarga, berkati usaha pekerjaan hamba-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, kami akan terus dalam kemenangan sebagaimana Tuhan sudah menang atas segala dosa, dan kami juga akan terus menjadi orang-orang yang pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami mau bersyukur untuk bangsa kami. Kami mau sehati Tuhan. Kami mau berdoa untuk Indonesia di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati bangsa kami. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan di Indonesia. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Secara khusus kami bersyukur Tuhan dan berdoa untuk hamba-Mu sebagai gembala pembina di gereja GBI Tuhan. Bapak Nikono Tanah Harja Tuhan. Kami percaya doa kami Tuhan akan terus menyertai hamba-Mu dan seluruh timnya. Begitu juga Tuhan kami berdoa untuk Pak Wi sebagai gembala rayon. Kami percaya Tuhan juga melalui pelayanan hamba-Mu Pak Wi, Cikarang, Limpo sampai Tambun, Bekasi seluruhnya akan dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih sekali lagi kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Pak Iwan Kristanto dengan keluarga yang terus menjadikan Tuhan sebagai juru selamatnya yang hidup dan terus membawa jemaat Tuhan yang ada di GBI Anugerah untuk menggembalakannya Tuhan. Doa kami pada pagi hari ini di dalam nama Yesus, berkati kesehatannya. Dalam nama Yesus, kalau ada hal yang rusak kami percaya Tuhan sanggup mendandaninya dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang akan memperbaharuinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu senantiasa dalam nama Yesus. Bahkan seluruh keluarga boleh terus bersatu untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini. Bahkan seluruh wakilnya Tuhan Yesus, Pak hamba-Mu Pak Sendiri dan juga keluarga Pak Simanungkali. Kami percaya Tuhan, mereka bersinergi Tuhan untuk terus maju bekerja bersama-sama untuk boleh memajukan pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa ini, dari presiden, wakil presidennya, menterinya, gubernur, bahkan sampai wali kota, camat, lurah, dan sampai ke RT RW Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, berikan hikmat kepada mereka agar mereka bisa bertanggung jawab untuk tugas yang sudah diberikan kepada mereka masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami akan pulang dari tempat ini membawa berkas-berkas yang Tuhan berikan bagi kami, karena kami percaya tidak lagi kami sama waktu kami datang di tempat ini membawa beban kami. Ketika kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beban kami sudah diangkat. Kami pulang dengan penuh dengan sorak-sorai dan kemenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur kepada-Mu, dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat. Karena Kau yang bersedia dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati dan wajahmu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan dan engkau menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Dan terimalah berkat. Allah memberkati dan Allah melindungimu. Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kembalilah kepada keluarga, kepada komunitas, dan jadilah pelaku-pelaku firman, dan jadilah saksi Kristus untuk kemuliaan nama Tuhan. Bawalah segala berkat dari Allah Bapa di surga, melalui cinta kasih anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan Roh Kudus yang selalu menolong menyertai memelihara hidupmu dari saat ini sampai Maranatha. Mari kita buka yang diberkati Tuhan sama-sama.
Yesus memberkati. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.